kami ingin menyampaikan bahwa sahabat sekolah dasar ini adalah salah satu program tahunan dari Kemendikbud dan ini adalah tahun kedua dari sahabat sekolah dasar untuk melaksanakan lomba yang sasarannya adalah SD di Provinsi Sulawesi Barat. Baik, kita mulai Pak ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. Selamat pagi. Good morning. Yang terhormat Kepala Balai Kepala Jaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sulawesi Barat, yang hormati Kepala Sekolah, guru, peserta webinar pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya saya di Nurhayati Latif dapat membersamai Bapak dan Ibu pada acara seremonial pembukaan pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar sosialisasi sahabat sekolah dasar tahun 2026 di ruang virtual pada pagi hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah para hadirin, demi mewujudkan rasa nasionalisme cinta tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekolah dasar. Ini ya. Selesai. Demi ikhlas para hadirin sekalian, demi hikmatnya acara pada pagi hari ini, kita sejenak menundukkan pada dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah para hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita mendengarkan oleh Jaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Hasan, sekaligus membuka pada hari
pada format kami persilakan. Minta anunya dulu, host di unmute semua dulu kayaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para Bapak Ibu kepala sekolah atau teman-teman para guru sekolah dasar yang sempat hadir pada kegiatan Zoom pagi hari ini, Ketua Timker Sekolah Dasar dan para timnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama melakukan Zoom meeting dengan tim sekolah dasar dengan Bapak Ibu semuanya. Masih dalam suasana Hari Pendidikan Nasional. Semoga dengan Hardiknas tahun ini kita terus bersemangat dan berkomitmen tinggi untuk mengawal dan mengabdikan diri kepada pendidikan ini untuk mewujudkan harapan cita-cita masa depan anak didik kita yang saat ini berada di tanggung jawab atau di sekolah kita. Kementerian Pendidikan Nasional sejak diluncurkannya tagline pendidikan bermutu untuk semua, tentu berbagai program-program strategis yang sudah diluncurkan dan barangkali sudah sampai atau sudah berdampak atau sudah kita nikmati atau dapatkan manfaat dari program-program tersebut. Yang pertama adalah program-program revitalisasi satuan pendidikan. Saat ini Kemendikbudristek terus memberikan kontribusi dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh satuan-satuan pendidikan kita benar-benar dalam kondisi yang aman, nyaman, dan tentu anak-anak kita maupun guru-guru kita yang berada di satuan pendidikan itu benar-benar memiliki keamanan dan kenyamanan dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya. Karena itu Bapak Ibu yang hari ini sekolahnya masih banyak bocor atau ruangannya sudah tidak layak, mohon segera difotokan ke saya atau ke tim saya, dilaporkan ke tim SD. Sekolah-sekolah yang Bapak Ibu saat ini dalam kondisi Bapak Ibu tidak nyaman mengajar karena bocor, karena mungkin mejanya, kursinya, atau lantainya tidak layak bagi keamanan, kenyamanan anak-anak kita belajar. Saat ini, segera hari ini dilaporkan dan dipoto. Nanti dicantumkan identitas sekolahnya untuk kami teruskan ke pusat agar cepat diproses untuk bisa mendapatkan bantuan revitalisasi. Barangkali Bapak Ibu mungkin belum sempat ada tim yang mengunjungi sekolah Ibu, atau Bapak Ibu mungkin kurang aktif memberikan data informasi ke tim Dinas Pendidikan, maka hari ini mohon segera diinformasikan kalau ada sekolah-sekolah yang dimanapun tempat Bapak Ibu bekerja saat ini, hari ini, mohon disampaikan dan diteruskan ke kami untuk segera kami tindak lanjuti agar kita ingin pastikan bahwa sekolah-sekolah kita saat ini aman, nyaman untuk anak-anak kita mendapatkan layanan-layanan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, program digitalisasi pembelajaran
tentu juga saat ini Bapak Ibu sudah mendapatkan perangkat papan interaktif digital gitu ya. Yang tentu harapan kita dengan sampainya papan interaktif digital itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya semaksimal mungkin, walaupun saat ini baru satu unit sampai di sekolah Bapak Ibu, insya Allah tahun ini akan ditambah lagi oleh Kemendikbudristek gitu ya. Saat ini tentu yang ada dulu dimanfaatkan Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah diatur jadwalnya, guru-guru kita yang akan memanfaatkan untuk pembelajaran, sehingga pada saatnya nanti ketika bertambah papan interaktif digital ini, itu bisa lebih memberikan kemanfaatan bagi anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin masih belum memahami, mengetahui, atau belum maksimal memanfaatkan itu, mohon segera dilakukan koordinasi dengan tim yang ada di sekolah kita, sehingga bisa dimanfaatkan PID itu untuk pembelajaran anak didik kita. Dan yang terakhir tentu adalah tidak kalah penting adalah bagaimana penguatan pendidikan karakter anak-anak kita saat ini gitu ya. Tentu ini penting adalah bagi kita dalam rangka untuk memastikan bahwa program penguatan dan pendidikan karakter di satuan pendidikan kita itu dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa program kegiatan yang terkait dengan itu, misalnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang secara rutin harus kita laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab kepada anak-anak kita, termasuk dalam rangka untuk implementasi 7 kebiasaan Indonesia tersebut. Setiap minggu atau dalam waktu 3 kali seminggu anak-anak kita diajari untuk senam anak Indonesia hebat gitu ya. Ini adalah upaya-upaya dalam rangka untuk membiasakan anak-anak kita ke perilaku, ke hal-hal positif, sehingga harapan kita anak-anak kita memiliki komitmen, memiliki kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan di masa depannya. Karena itu hari ini tim sekolah dasar akan mensosialisasikan program-program yang terkait dengan sahabat sekolah dasar. Tujuan program ini tentu tidak lain adalah bagaimana mendorong setiap insan yang ada di satuan pendidikan, mulai kepala sekolah, guru, dan anak-anak, itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi duta-duta di sekolahnya, bahkan bisa menjadi duta-duta nasional dalam rangka untuk menguatkan dan memberikan program-program atau keteladanan-keteladanan dalam rangka untuk penguatan karakter anak-anak kita. Karena itu nanti ada hal-hal teknis yang harus dilakukan oleh satuan Bapak Ibu atau kepala sekolah, guru, dan siswa dalam rangka untuk mengimplementasikan berbagai program-program yang terkait dengan penguatan dan pendidikan karakter. Karena itu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi sahabat sekolah dasar ini, sehingga dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua dan bagi anak-anak kita dalam rangka untuk melakukan berbagai aktivitas, kegiatan-kegiatan positif di sekolahnya, sehingga akan berimbas kepada ekosistem yang ada di satuan pendidikan kita, sehingga bisa berdampak terhadap perilaku dan tingkah laku anak-anak kita yang bisa memberikan kenyamanan, rasa aman, serta kegembiraan bagi seluruh warga sekolah dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mari kita terus mengawal satuan pendidikan kita agar menjadi sekolah yang aman, nyaman, bebas dari berbagai perundungan, sehingga anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang memiliki rasa aman, nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Sehingga dengan demikian anak-anak kita sangat betah atau sangat bergembira dalam kesehariannya untuk datang setiap hari di sekolah. Sehingga dengan demikian anak-anak yang memiliki kegembiraan,
kesenangan untuk setiap hari ke sekolah itu akan memiliki pandangan positif terhadap segala proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Itu barangkali hal-hal yang saya ingin sampaikan ke kita semua. Mudah-mudahan sosialisasi sahabat sekolah dasar ini akan berdampak baik terhadap ekosistem pendidikan yang ada di sekolah dasar Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Mari kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Kepala Provinsi Sulawesi Barat dan arahan serta kesediaan membuka acara ini secara resmi. Baiklah para hadirin yang berbahagia, dengan dibukanya acara ini secara resmi, maka berarti seluruh rangkaian seremonial webinar ini. Selanjutnya kita tentang yang akan dibawakan oleh Widya Prada Bapak Sahril SPD MPD. Baik, kita sapa dulu nih. Pak Sahril, apa sudah ada di ruang virtual? Ya, sudah Bu. Kedengaran jelas suara saya Bu? Jelas sekali Pak Sahril, silahkan waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat, Pak Dr. Aksang Darwansa MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan yang sempat hadir pada kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak, Ibu, teman-teman tim kerja SD BPMP Sulawesi Barat, serta Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, guru yang sempat hadir pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau di hari kemudian kita mendapatkan syafaat darinya. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir dalam virtual ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi sahabat sekolah dasar yang kami laksanakan pada hari ini. Dan nanti sebentar setelah jam 11 itu juga akan ada sosialisasi hal yang sama sahabat sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Direktorat SD kepada Dinas Pendidikan dan seluruh UPT yang ada di Indonesia. Namun hari ini kami mengawali kepada satuan pendidikan untuk lebih memantapkan pemahaman terkait dengan sahabat sekolah dasar ini, karena kita tahu bahwa program sahabat sekolah dasar ini itu adalah program tahunan yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat SD. Izin Bapak Ibu, mungkin hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan juknis pelaksanaan untuk sahabat sekolah dasar yang akan dilaksanakan tahun 2026.
Bapak Ibu, apa sudah terlihat slide-nya? Ya, sudah terlihat Pak Sudah Pak, Saril, sudah slide tampil. dan dilanjutkan. Maaf, karena jaringan ini sepertinya. Ya, baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, program Sahabat Sekolah Dasar ini itu dimulai sejak tahun 2025, di mana untuk Sulawesi Barat satu-satunya sekolah yang berhasil lolos sampai ke tingkat nasional di tahun lalu itu dari SD SDN 1 Mamasa. Ya, mungkin ada kepala sekolahnya yang hadir pada kegiatan ini. Nanti sebentar kita meminta ke Kepsek Ibu Mece untuk bisa berbagi praktik baik dalam mengimplementasikan atau mungkin membagikan trik bagaimana uh, strateginya sehingga sekolahnya Ibu bisa sampai ke tingkat nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekolah dasar ini program Sahabat Sekolah Dasar ini merupakan salah satu strategi uh, yang dilakukan oleh Kemendikdasmen melalui Direktorat SD untuk mewujudkan atau mengimplementasikan pembiasaan anak, yaitu penguatan karakter 7 kebiasaan. Dan tahun ini ditambah lagi dengan rukun sama teman. Nah, mari kita lihat yang melatar belakangi sehingga program ini ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, budaya sekolah yang aman dan nyaman merupakan prasyarat penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas serta tumbuh kembang murid secara optimal. Lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan, kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil akan memberikan ruang bagi murid untuk merasa dihargai, terlindungi, dan percaya diri dalam belajar serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang murid, satuan pendidikan diharapkan mampu membangun iklim sekolah yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghargai, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pendidikan. Nah, dalam rangka memperkuat pembentukan karakter murid sejak usia dini, kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa Kemendikdasmen bersama dengan Kemendagri dan Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran bersama tentang penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kita tahu bersama, mungkin ini sudah dihafal di luar kepala: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Nah, kebiasaan tersebut diharapkan dapat menjadi praktik keseharian yang membentuk karakter positif murid secara konsisten dan berkelanjutan. Pembiasaan karakter yang kuat tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial yang sehat dan relasi yang positif antar warga sekolah. Oleh karena itu, penguatan kebiasaan baik perlu diiringi dengan upaya membangun hubungan yang harmonis antar murid melalui nilai-nilai rukun sama teman, yaitu sikap saling menghargai, empati, kebersamaan, serta kemampuan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Lingkungan sosial yang inklusif dan penuh kepedulian akan membantu murid mengembangkan karakter positif sekaligus mencegah terjadinya perilaku perundungan maupun konflik antar teman sebaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung terwujudnya budaya sekolah yang aman dan nyaman,
diperlukan pendekatan yang melibatkan murid secara aktif sebagai bagian dari perubahan. Program Sahabat Sekolah Dasar hadir sebagai inisiatif strategis Direktorat Sekolah Dasar untuk melibatkan murid kelas 4 dan 5 sebagai agen perubahan yang menginspirasi teman sebaya dalam menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta nilai-nilai rukun sama teman di lingkungan sekolah, rumah, dan sekitarnya. Nah, ini gambaran deskripsi program Sahabat Sekolah Dasar, Bapak Ibu. Sahabat Sekolah Dasar merupakan program Direktorat SD yang bertujuan mendorong terciptanya budaya sekolah aman dan nyaman melalui penguatan karakter dengan menempatkan murid sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Nah, jadi program ini berpusat kepada murid dan didukung oleh ekosistem pendidikan yang kolaboratif. Makanya di sini Bapak Ibu, kepala sekolah dan guru betul-betul mendukung murid ini untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Bukan hanya kepala sekolah, tetapi juga diharapkan catur pusat pendidikan berperan dalam mendukung agen perubahan tersebut yang ada di sekolah. Seperti itu. Kemudian tujuan program Sahabat Sekolah Dasar ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan implementasi pembiasaan positif melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan secara konsisten di sekolah, rumah, dan sekitar. Kemudian berikutnya menumbuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan rukun sama teman pada murid seperti empati, saling menghargai, toleransi, kerjasama, dan peduli terhadap sesama. Yang berikutnya memberikan ruang bagi murid untuk berperan sebagai agen perubahan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, yang mampu menginspirasi teman sebaya dalam menerapkan kebiasaan baik. Nantinya Bapak Ibu sekalian akan memilah murid mana yang bisa menjadi agen perubahan di satuan pendidikan kita untuk kita jadikan sebagai tim dalam melaksanakan program Sahabat Sekolah Dasar. Kemudian yang berikutnya membina murid agar berkembang sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Ya. Berikutnya mendorong kolaborasi antar sekolah, keluarga, masyarakat, dan media dalam mendukung penguatan karakter murid. Dan yang terakhir membangun ekosistem dalam pendidikan positif dan partisipatif dalam pemanfaatan media untuk mendukung penguatan karakter dan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di satuan pendidikan kita untuk menjadi agen perubahan, untuk murid itu bisa menjadi agen perubahan, mungkin dengan memanfaatkan media Bapak Ibu sekalian dalam berkampanye untuk mengajak teman-teman yang lain dalam melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Nah, kemudian apa manfaatnya untuk program ini? Ada 4 hal untuk murid: menumbuhkan karakter murid melalui pembiasaan baik di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Kemudian mendapatkan pengalaman baru yang seru dan berteman dengan peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ya, jadi jika nantinya Bapak Ibu tim ini lolos sampai ke tingkat nasional, maka nanti akan dilakukan pembekalan dan akan dipertemukan oleh teman-teman lain yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa berkolaborasi bersama, saling berinteraksi, berbagi cerita dan praktik baik. Nah, sehingga di sini akan muncul pengalaman baru bagi anak tersebut.
Kemudian yang berikutnya mengembangkan kecakapan hidup atau life skill seperti komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, empati, serta kemampuan menggali dan mengolah informasi secara aktif dan kritis. Yang berikutnya mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai sahabat sekolah dasar yang dapat menjadi rekam jejak prestasi. Nah, di tahun lalu di SD 1 Mamasa juga sudah melalui tahapan ini dan telah mendapatkan apresiasi karena sudah mengikuti program sahabat sekolah dasar sampai pada tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya untuk sekolah. Nah, untuk sekolah ini Bapak Ibu meningkatkan peran sekolah sebagai pembimbing pendidikan karakter yang melibatkan murid secara aktif. Kemudian membangun citra sekolah yang positif dengan menunjukkan komitmen dalam membina karakter murid. Ya. Kemudian mendorong terbentuknya budaya sekolah yang aman dan nyaman melalui peran aktif murid sebagai agen atau sahabat sekolah dasar. Kemudian mendapatkan apresiasi dalam bentuk sertifikat dan penghargaan sebagai sekolah yang berperan aktif dalam program pembinaan karakter murid melalui sahabat sekolah dasar. Kemudian manfaat untuk orang tua atau wali murid melihat perkembangan positif anak dalam hal penumbuhan karakter melalui kebiasaan baik di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Kemudian menjadi kebanggaan bagi keluarga karena anak A tersebut menjadi inspirator atau dapat menginspirasi bagi teman-temannya. Kemudian menjalin hubungan yang lebih erat dengan sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kemudian manfaat untuk pemerintah daerah, meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan unit pelaksana teknis pendidikan dalam menciptakan ekosistem pembinaan karakter. Kemudian mendapatkan inspirasi praktik baik untuk digunakan dalam forum diseminasi. Nah, ini kalau daerah memanfaatkan hal ini. Membantu dinas pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan karakter di sekolah melalui keterlibatan aktif untuk murid mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian meningkatkan citra dan kredibilitas dinas pendidikan sebagai motor penggerak. Kemudian berikutnya, nah, kriteria pendaftaran. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini sekolah yang bisa untuk mengikuti program ini, yang pertama sekolah yang belum pernah ditetapkan sebagai sahabat sekolah dasar. Tahun 2025. Jadi SD 1 Mamasa untuk tahun ini tidak bisa ikut lagi karena sudah ditetapkan di tahun 2025 sebagai sahabat sekolah dasar berdasarkan SK nomor 195 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, sekolah telah melaksanakan program penguatan pendidikan karakter. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah di semua provinsi ini kan sudah melaksanakan program penguatan karakter melalui pembiasaan gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Serta rukun sama teman yang divisualisasikan dalam bentuk video dengan durasi 3-5 menit. Jadi nanti pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh siswa kita itu direkam, dibuatkan dalam bentuk video dengan durasi 3-5 menit. Jadi kalau dikatakan kalau sudah ditulis durasi 3-5 menit itu durasinya tidak boleh kurang dari 3 dan durasi videonya tidak boleh kurang dari 3 dan tidak boleh lewat dari 5 menit. Nah, seperti itu. Karena pengalaman ada ketika kita melakukan penjaringan dalam bentuk video, terkadang sekolah itu tidak memperhatikan durasi yang sudah ditetapkan. Nah, kemarin sudah ditekankan oleh direktorat bahwa durasi video ini betul-betul diperhatikan, jangan lewat dari 5 menit atau kurang dari 3 menit. Kemudian yang berikutnya, sekolah harus memiliki minimal 1 akun media sosial. Nah, Bapak Ibu,
mudah-mudahan semua yang hadir ini sekolahnya sudah punya media sosial. Nah, apakah itu YouTube, Instagram, TikTok, atau Facebook yang dapat digunakan untuk berbagi inspirasi dan mendukung publikasi kegiatan sahabat sekolah dasar. Nah, nama akun media sosialnya bukan nama akun kepala sekolah, bukan nama kepala sekolah atau guru, tetapi itu nama sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, kepala sekolah dan guru memiliki komitmen untuk mendukung pembinaan karakter murid serta aktif dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan rukun sama teman. Nah, formasi timnya Bapak Ibu seperti yang kita lihat di slide, terdiri dari 1 kepala sekolah dan 1 orang guru sebagai pembimbing. Kemudian murid ada 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi ada keterwakilan antara laki-laki dan perempuan. Murid harus duduk di kelas 3 dan 4 pada saat mendaftar tahun ajaran 2025-2026. Jadi pada saat mendaftar 2025-2026, jadi tahun depan itu sudah kelas 4 dan kelas 5. Ya. Kemudian berikutnya skema pelaksanaan. Ini tulisannya sangat kecil. Di materi bisa dilihat Bapak Ibu. Ini yang pertama sosialisasi dari pusat. Jadi Direktorat SD menyosialisasikan program sahabat sekolah dasar kepada sekolah, dinas pendidikan, BPMP di seluruh Indonesia oleh Direktorat SD. Nah, kemudian pengumuman pendaftaran, nah ini perlu diingat, dicatat baik-baik. Pengumuman pendaftaran, Direktorat SD memberikan informasi program kepada UPT di CMPDM, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan melalui persuratan resmi, pertemuan daring, laman resmi Direktorat SD, media sosial Direktorat SD. Ya, jadi nanti informasinya akan melalui 4 hal ini. Kemudian UPT, BPMP, dan Dinas Pendidikan menyebarkan informasi pendaftaran program sahabat sekolah dasar tahun 2026 kepada sekolah. Ya. Nah, selanjutnya BPMP dan Dinas Pendidikan mensosialisasikan program sahabat sekolah dasar kepada sekolah dasar di seluruh Indonesia. Nah, hal inilah yang kami lakukan hari ini Bapak Ibu. Kemudian pendaftaran. Nah, nanti setelah sosialisasi baru pendaftaran. Pendaftaran sekolah mendaftarkan peserta melalui formulir resmi, melalui laman Direktorat SD dengan melampirkan dokumen administrasi dan mengunggah video sesuai dengan persyaratan. Kemudian BPMP dan Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi progres pendaftaran program sahabat sekolah dasar tahun 2026. Nah, berikutnya masuk di tahapan seleksi. Ada 2 seleksi Bapak Ibu yang akan dilakukan. Seleksi di tahap pertama, BPMP melakukan penilaian kelengkapan administrasi, penilaian substansi program sekolah yang dituliskan dalam form pendaftaran dan video terkait program penguatan pendidikan karakter. Jadi untuk di daerah kami diamanahkan untuk melakukan penilaian di tahap pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang lolos di tahap pertama akan mengikuti seleksi di tahap kedua. Jadi Direktorat SD melakukan wawancara secara daring kepada peserta yang dinyatakan lolos pada tahap pertama. Nah, kemudian selanjutnya pengumuman hasil seleksi final. Direktorat SD mengumumkan hasil seleksi peserta yang lolos sebagai sahabat sekolah dasar melalui persuratan, laman resmi, media sosial. Kemudian kedua, UPT, BPMP, Dinas Pendidikan menyebarkan informasi pengumuman hasil seleksi tahap 2 final ke sekolah. Nah, kemudian setelah dinyatakan lolos, ini setelah lolos sampai pada tahap kedua atau sudah di tingkat nasional, maka akan dilakukan pembekalan.
sahabat sekolah dasar akan mendapatkan pembekalan materi untuk mendalami substansi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan rukun sama teman untuk mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman yang diselenggarakan oleh Direktorat SD. Nah, setelah mendapatkan pembekalan, maka sekolah tersebut akan melaksanakan aksi nyata. Sahabat sekolah dasar yang didampingi oleh guru pembimbing dan kepala sekolah melaksanakan program atau proyek penguatan pendidikan karakter di sekolah, di lingkungan sekitar dalam periode yang telah ditentukan. Kemudian guru pendamping dan kepala sekolah mendokumentasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sahabat sekolah dasar dan berbagi inspirasi pelaksanaan aksi nyata sahabat sekolah dasar pada media sosial milik sekolah. Jadi semua aksi nyata itu akan dipublikasikan di media sosial sekolah, Bapak Ibu. Kemudian pelaporan aksi nyata, pembimbing guru, dalam hal ini guru atau kepala sekolah, mengisi dashboard aksi nyata yang telah disediakan. Nah, yang diunggah pada dashboard hasil dokumen aksi nyata dalam rangka pelaksanaan penguatan sekolah. Kemudian menjelaskan kegiatan aktivitas yang dilaksanakan, tujuan, dampak siapa saja yang terlibat pada form yang telah disediakan. Nah, kemudian dari dokumen yang diunggah yang merupakan aksi nyata pada dashboard itu akan dilakukan penilaian. Tim pusat Direktorat SD akan melakukan observasi dan penilaian pelaksanaan aksi nyata sahabat sekolah dasar pada dashboard yang telah disediakan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah disepakati. Kemudian nanti di akhir akan dilakukan semarak sahabat sekolah dasar 2026. Direktorat Sekolah Dasar memberikan apresiasi kepada sahabat sekolah dasar sesuai dengan kategori apresiasi yang telah ditentukan. Jadi inilah skema pelaksanaan sahabat sekolah dasar yang nanti berakhir pada Desember tahun ini, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ini lini masa mulai dari tahapan pendaftaran sampai pada semarak sahabat sekolah dasar. April Mei ini sosialisasi sahabat sekolah dasar, Bapak Ibu. Ya, kemudian 8 Mei pengumuman pendaftaran. Jadi tinggal 2 hari lagi ke depan, beberapa hari ke depan ya. Jadi 8 Mei itu sudah mulai dibuka pendaftaran. Kemudian akan dirangkaikan dengan launching oleh Direktorat SD melalui kanal YouTube Direktorat SD. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon untuk kembali menyaksikan launching sahabat sekolah dasar pada tanggal 8 Mei nanti melalui kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek. Kemudian tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni 2006 itu pendaftaran seleksi tahap pertama. Ini perlu dicatat jadwal pendaftarannya Bapak Ibu, 8 Mei sampai dengan 6 Juni. Jadi kurang lebih 1 bulan ini waktu pendaftaran. Kemudian tanggal 7 sampai dengan 20 Juni itu periode penilaian seleksi tahap pertama. Ini di sini perannya kami BPMP akan melakukan penilaian di seleksi dokumen yang atau video yang masuk di pendaftaran Bapak Ibu. Kemudian tanggal 21 Juni itu akan dilakukan pengumuman hasil seleksi tahap pertama. Kemudian tanggal 6 sampai 17 Juli nanti akan dilakukan seleksi tahap kedua yaitu wawancara oleh Direktorat SD yang ada di pusat. Kemudian tanggal 31 Juli itu akan diumumkan hasil seleksi final. Nanti pada bulan Agustus akan dipanggil semua yang sudah lolos sampai di tingkat nasional atau yang sudah lolos di 2 tahapan seleksi untuk dilakukan pembekalan sahabat sekolah dasar. Itu nanti pada bulan Agustus. Kemudian Agustus sampai dengan November itu yang lolos akan melaksanakan aksi nyata secara internal di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian Agustus sampai dengan November itu periode pelaporan aksi nyata dan nanti di Desember puncaknya pemberian apresiasi dalam kegiatan semarak sahabat sekolah dasar 2026. Nah, Bapak Ibu sekalian, seleksi di tahap pertama
Seperti yang saya sebutkan tadi, itu dimulai pada tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 6, waktu penilaian tahap pertama 7 Juni sampai dengan 20 Juni oleh BPMP, kemudian pengumuman yang lolos di seleksi tahap pertama pada tanggal 21 Juni melalui laman dan media sosial resmi. Jadi selalu melihat di media sosial Direktorat SD. Nah, tahapannya dimulai dari registrasi online Bapak Ibu ya. Jadi mengisi form pendaftaran pada laman resmi. Ini nanti tanggal 8 baru mulai dibuka. Kemudian yang berikutnya wajib untuk melakukan follow atau subscribe salah satu akun media sosial Direktorat Sekolah Dasar ya. Seperti Instagram, YouTube, wajib untuk di-follow atau diikuti. Kemudian unggah video menceritakan program sekolah dalam upaya penguatan karakter bentuk untuk mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman. Kemudian lengkapi dokumen pendukung seperti surat keterangan peserta seleksi, surat persetujuan orang tua atau wali, surat pernyataan lembar orisinalitas karya video, kemudian surat pernyataan keikutsertaan program sahabat sekolah dasar. Jadi ini yang akan dipersiapkan ketika kita melakukan pendaftaran di tahap pertama. Kemudian seleksi tahap pertama persyaratan teknis video ini yang akan kita nilai format atau durasi. Video yang diunggah berdurasi 3 sampai 5 menit. Jadi jangan kurang dari 3, jangan lewat dari 5 ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian menggunakan format portrait dengan rasio 9:16. Ya, kalau portrait itu berdiri ya. Ya. Ini ketika akan diunggah melalui media sosial di luar dari YouTube. Jadi portrait itu berdiri. Ya saya seperti ini videonya ya. Portrait seperti ini. Tapi kalau diunggah melalui YouTube, formatnya landscape dengan rasio 16:9. Jadi dia melintang. Ya. Kemudian video dengan bahasa daerah. Jadi ketika kontennya menggunakan bahasa daerah, wajib mencantumkan terjemahan berbahasa Indonesia pada video. Kemudian substansi atau konten. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan, memuat inspirasi serta praktik baik penguatan karakter murid untuk mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman. Ya. Kemudian pelibatan catur pusat pendidikan. Catur pusat pendidikan itu Bapak Ibu kita sudah tahu ya, ada 4 tambahannya media ya. Inovasi dalam program sekolah yang mendukung terciptanya budaya aman dan nyaman, kreativitas penyampaian cerita atau storytelling. Nah, ini substansi videonya Bapak. Kemudian etika dan keamanan digital. Ini juga perlu diperhatikan, tidak menampilkan nama dan data pribadi murid, karya tidak mengandung unsur politik, kekerasan, pornografi, radikalisme, narkoba, judi, bias gender, penghinaan terhadap sara dan kepercayaan, dan atau unsur yang melanggar aturan hukum norma yang berlaku. Ya, ini terkait dengan etika dan keamanan digital. Kemudian tag atau mention, ini tagar ya. Jangan lupa setelah mengunggah kita berikan tagar. Ya. Menambahkan tagar, ini tagarnya yang pertama sahabat sekolah dasar SD, gerakan 7 kebiasaan, anak Indonesia hebat, kemudian gerakan rukun sama teman. Ini juga menjadi bagian dari penilaian. Jadi 4 hal ini menjadi bagian dalam persyaratan, menjadi persyaratan teknis dalam video. Jadi ini akan menjadi penilaian dalam seleksi tahap pertama.
Kemudian seleksi tahap kedua. Ini alur dan mekanismenya. Lolos seleksi tahap pertama, peserta yang mengikuti seleksi tahap kedua adalah peserta yang menyatakan lolos di tahap pertama. Kemudian ada persiapannya, peserta menerima jadwal wawancara secara daring dari panitia pusat, kemudian peserta menyiapkan slide paparan sesuai dengan format. Jadi nanti akan diberikan format paparannya Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan diikuti oleh Kepsek, guru dan murid. Ya. Kemudian presentasi Kepsek atau guru, wawancara pendalaman substansi oleh tim pusat. Nah, waktu pelaksanaan minggu kedua Juli. Ya. Kemudian pengumuman di tanggal 31 Juli itu akan diumumkan yang lolos ke tahapan final akan mendapatkan SK penetapan, kemudian mendapatkan pembekalan. Nah, di sini fokus presentasi Bapak Ibu, presentasi sekolah, program penguatan karakter murid dalam rangka mewujudkan budaya aman dan nyaman, implementasi 7 kebiasaan, rukun sama teman, dan program lain yang relevan. Kemudian kriteria penilaiannya, kesesuaian program budaya sekolah aman dan nyaman, gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat, dan rukun sama teman. Kemudian inovasi dan kreativitas dalam implementasi program, kolaborasi dan semangat kepala sekolah, guru, dan murid, kemudian keterwakilan daerah, zona, dan karakteristik wilayah. Jadi nanti Sulbar tetap akan dapat kuota untuk lolos sampai ke tingkat nasional. Nah, koordinasi dan pembekalan sahabat sekolah dasar, Bapak Ibu akan mendapatkan pembekalan materi mendalami substansi 7 kebiasaan. Ini pada saat pembekalan ya. Kemudian rukun sama teman untuk mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman yang diselenggarakan oleh Direktorat SD. Nah, aksi nyata sahabat sekolah dasar Bapak Ibu, kalau ada yang merasa penasaran seperti apa aksi nyata sahabat sekolah dasar, nah, ini di sini disilakan bisa mengklik ini ya pada materi ini untuk melihat video-video aksi nyata yang sudah dilakukan oleh sahabat sekolah dasar tahun sebelumnya. Nah, seperti itu. Aksi nyata adalah kegiatan nyata yang dilakukan oleh tim sahabat sekolah dasar sebagai bentuk penerapan nilai dan kebiasaan baik di sekolah. Nah, melalui kegiatan ini murid didampingi guru dan kepala sekolah berkolaborasi untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat dengan menjadi agen perubahan di sekolah. Ya. Nah, ini di sini bisa dilihat rekap aksi nyata sahabat sekolah secara lengkap, dapat diklik ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada apresiasi Semarak Sahabat Sekolah Dasar ini merupakan rangkaian selebrasi dan apresiasi kepada seluruh sekolah yang telah menjalankan aksi nyata Sahabat Sekolah Dasar. Direktorat SD juga memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang telah menunjukkan inovasi pada upaya pelibatan catur pusat pendidikan, inovasi pelaksanaan nyata, serta pelibatan media, komunikasi, informasi, serta publikasi yang telah ditentukan. Di sini ada pengalamannya, ini SD 1 masa mengikuti kegiatan ini. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa melihat secara langsung dari materi ini. Saya kira sudah dibagikan di grup Satpem, kemudian nanti juga tim akan membagikan melalui link ini. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti pada tanggal 8 kita sama-sama menyaksikan launching Sahabat Sekolah Dasar melalui kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Demikian Bu Nur yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Nur, kurang lebih mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih terutama pada Pak Sahril yang telah memaparkan materi sahabat sekolah dasar. Bagaimana kalau kita mendengarkan terlebih dahulu testimoni dari Ibu Mece, gimana Pak Sahril? Ya, setuju Bu. Nanti Bu Mece akan menceritakan eh, bagaimana strateginya. Ya, mungkin sudah ada pengalamannya tahun lalu sehingga bisa lolos sampai ke tingkat nasional. Bu Mece sudah hadir di ruang virtual, Bu Mece. Halo, Ya. izin Pak, sudah bergabung dari tadi. Masalah Bu Mece. Ini kan sudah punya pengalaman Bu. Nih bagaimana trik-triknya ini. Sehingga apa yang Ibu sudah rasakan manfaat mengikuti sahabat sekolah dasar ini Bu. Baik Bu, silakan Bu bisa diceritakan kepada teman-teman yang ada di ruang virtual. Silakan Ibu. Baik, siap Pak. Izin boleh berbagi sedikit Pak? Boleh silakan. Silakan Ibu. Kelihatan videonya? Ya, sudah kelihatan? Sudah nampak. Baik. Jelas Assalamualaikum sekali warahmatullahi videonya. wabarakatuh. Ya, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih dari Pak Sahril, Ibu Nur yang memberi kami waktu untuk berbagi praktek baik. Mungkin sekaligus sebagai motivasi dan semangat buat sekolah-sekolah yang akan menjadi peserta pada tahun ini. Jadi terpilihnya kami menjadi peserta atau finalis dari 80 sekolah dari 1.000 lebih yang mendaftar pada babak awal, menjadi satu-satunya perutusan dari Sulawesi Barat. Itu melalui kronologis yang panjang dan memang penuh dengan tantangan, tapi yakinlah bahwa segala usaha itu, segala hasil yang kami capai itu adalah sebuah perjuangan yang selalu berbuah manis. Ada istilah mengatakan tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Ya mungkin seperti itu. Kami mendapatkan kesempatan 2 kali ke Jakarta dan menjadi tamu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Direktorat Sekolah Dasar. Itu berangkat dari sebuah kebiasaan sederhana yang telah kami tumbuhkan dalam kurun lebih 3 sampai 4 tahun terakhir. Tolong kasih kecil itu suara apa itu? Tolong diam. Ya. Dan itu dikuatkan lagi dengan adanya program Sahabat Sekolah Dasar dari Kemdikdasmen. Sebenarnya kronologis awalnya itu adalah adanya program yang sudah kami ikuti 2 tahun terakhir berturut-turut sebelum SSD ini muncul, yaitu Gerakan Sekolah Sehat. Ya, jadi kebiasaan sehat yang dikuatkan melalui 7 kebiasaan anak Indonesia sehat ini memang sudah ada dan tumbuh di SD 1 sebelum ada Sahabat Sekolah Dasar. Artinya bahwa membangun kebiasaan anak Indonesia sehat itu tidak serta-merta sekarang, tetapi atau nanti, tetapi memang sudah menjadi kebiasaan dan terintegritas dalam program atau sistem sekolah kami. Sedikit berbagi praktik baik Ibu Kepala Sekolah bahwa SSD seperti yang kita sudah dengar tadi dipaparkan oleh Pak Sahril, itu adalah program dari Direktorat SD yang bertujuan mencari dan membina murid SD yang memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Jadi murid yang akan kita libatkan nanti itu adalah
anak-anak yang memiliki potensi bisa menjadi inspirasi bagi teman-temannya dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan yang juga bisa menjadi praktek baik, ide praktek baik bagi teman-teman, bahwa mungkin setelah sosialisasi ini seperti yang kami lakukan tahun lalu itu, kami langsung mengeksekusi dengan membentuk tim dari sekolah. Jadi selain tim dari anak-anak sendiri ada 5 yang menjadi peserta, kemudian ada 1 guru inti dan kepala sekolah, itu kami berkolaborasi dan di dalamnya itu ada tim IT-nya. Jadi sebaik dan sebagus apapun program yang kita lakukan di sekolah, itu sangat didukung oleh kerjasama dengan tim IT yang dalam hal ini bagaimana meramu, membuat, dan menyajikan video terbaik yang menarik untuk dilihat oleh pemirsa. Selanjutnya, tentu persiapan lain adalah faktor keinginan untuk berkolaborasi, kemudian kesiapan mental dan fisik dari anak-anak itu sendiri. Selanjutnya, kami juga itu berkolaborasi dan didukung penuh oleh pemerintah. Dalam hal ini kemarin Bapak Bupati sangat mendukung adanya kegiatan ini dan bisa mengharumkan nama baik Mamasa sekaligus perwakilan Sulawesi Barat. Kemudian salah satu mungkin yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah calon peserta bahwa dalam memberikan nama kegiatan, nama tim pada program ini, setiap sekolah itu sebaiknya menggunakan nama-nama ikonik yang unik yang mewakili identitas sekolah itu sendiri dan juga bisa mewakili perwajahan Mamasa. Jadi seperti kami itu memberi nama program untuk penguatan karakter itu Sehat Berkarakter, di mana fokusnya pembiasaan hidup sehat dan pembentukan karakter itu yang di dalam kegiatannya itu memang benar-benar terlihat oleh masyarakat dan bisa masyarakat juga memberikan saran dan kritik dan juga mereka juga menjadi bagian dari kontrol kegiatan ini. Jadi kami di SD1 itu sering mengadakan jalan santai sebulan sekali, bahkan 2 minggu sekali. Kemudian ada edukasi gizi dari kemarin, itu kami bekerja sama di Pantulang Selai BPOM, melalui juga Puskesmas Mamasa. Selanjutnya ada dari berbagi penguatan karakter, profesi ada dari Dandim, ada dari Polres. Selanjutnya bagaimana kami menguatkan anak-anak untuk benar-benar semangat dan terlibat, terinspirasi dengan apa yang kami lakukan di sekolah. Jadi anak-anak tidak serta-merta kita berikan peran, tapi benar-benar kita doktrin mereka dulu untuk mengilhami kegiatan ini, bahwa mereka ini sebagai pemeran utama dalam kegiatan ini. Selanjutnya ada namanya proyek Saman ya. Saman itu satu anak satu tanaman. Jadi kemarin itu meskipun kami punya lahan kecil di sekolah, tapi itu sangat bermanfaat karena bisa menghasilkan sayur. Ada juga tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai apotek hidup. Dan itu berasal dari anak-anak dan anak-anak bertanggung jawab dalam menanam, merawat, serta kemarin sempat menjadi pemberdayaan sekolah karena juga menjadi nilai jual. Orang tua membeli sayur-sayuran yang dikelola oleh anak-anak di sekolah. Beberapa program kami itu kami publikasi di barcode QR code yang ada di layar. Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian betul yang disampaikan Pak Sari tadi bahwa akhir dari kegiatan ini adalah publikasi. Jadi publikasi kegiatan ini sangat penting dan itu publikasi atas nama sekolah, bukan atas nama individu, guru maupun anak-anak dari sekolah. Selanjutnya sebuah kegiatan tentu terlepas dari tantangan. Kami sangat banyak tantangannya Bapak Ibu. Ya, tapi
dalam mengatasi tantangan itu kita berupaya menumbuhkan semangat. Ya, yang pertama bahwa semangat kompak, kekompakan dari tim, kemudian bersama guru-guru di sekolah itu perlu memang kita bangun keseragaman, kesamaan semangat ya, satu prinsip yang sama bahwa maju bersama untuk sama-sama merasakan, menikmati apa yang menjadi hasil nantinya. Jadi kesadaran-kesadaran ini perlu dibangun dari awal untuk benar-benar memperlihatkan kepada publik bahwa karena powernya di sana. Kalau kita nggak kompak itu nggak berpower itu timnya. Mungkin seperti itu Pak Saril ya. Kemudian tentu SD1 di tengah saat itu pembelajaran darurat karena kami kena rapid. Jadi banyak kegiatan kami yang tidak bisa kami kelola di sekolah. Jadi kami harus mencari tempat keluar, tapi tentu itu membutuhkan dukungan bersama dari semua pihak sekolah, bahkan juga dalam hal ini dinas dengan pemerintah. Apa yang kami lakukan untuk benar-benar komitmen sampai di titik puncak menerima apresiasi di Jakarta. Karena sebenarnya kami sempat berkecil hati pada saat pengumuman untuk babak kedua itu, Mamasa itu ada 2 sekolah sebenarnya yang lolos untuk tahap kedua pada peringkat 120. Tapi puji Tuhan pada akhir pengumuman SD1 mendapat peringkat ke-60 dari 80 finalis. Jadi luar biasa, satu-satunya di Sulawesi Barat, dan di Jawa itu Pak ada bahkan malah sekolah yang ada provinsi yang sampai 3 perutusannya. Jadi sebenarnya ini tidak serta-merta hanya satu provinsi. Kalau bagus bisa diambil 3 atau 4 sekolah, seperti dari Bali itu ada 3 sekolah yang lolos ke final apresiasi. Pada saat pembekalan ada Jakarta itu sampai DKI 4 Pak, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus semangat untuk mengikuti program ini. Selanjutnya yang kami lakukan itu adalah memang selalu ada refleksi. Jadi ada gerakan, ada kegiatan yang kami ikuti, dan setiap minggu itu kami selalu lakukan fungsi kontrol dengan refleksi. Jadi kita melihat apa pencapaian, kemudian apa ya tantangan yang dihadapi, dan bagaimana kita melakukannya kembali itu lebih baik dari apa yang dilakukan pada minggu-minggu sebelumnya. Berikutnya sangat perlu komunikasi dengan orang tua terkait kegiatan di sekolah, karena ya memang kembali ke konteks wilayah sekolahnya. Kalau sekolahnya seperti kami di Kota Mamasa ini memang banyak kontroversi, jadi memang kami harus banyak mempublikasi kegiatan kami sehingga orang tua memahami apa yang kami lakukan. Dan tentu yang kita harapkan ini adalah dukungan sosial dalam bentuk bagaimana orang tua bisa melihat, membaca di media sosial apa yang kita lakukan. Ya, di akhir kesempatan ini saya selaku pemimpin pembelajaran di SD1 sangat bangga kepada teman-teman yang mengikuti room ini, dan berharap berikutnya ada peserta yang bisa lolos dengan satu semboyan kami dari sekolah, bahwa sekolah itu bukan sekedar bangunan tapi rumah bagi mimpi-mimpi anak-anak. Tidak ada yang bermimpi Bapak Ibu kami bisa membawa 1 anak, kemudian 5 anak ke Jakarta, bahkan membawa guru mewakili sekian provinsi bersama sekian provinsi di Indonesia. Dan itu pengalaman yang luar biasa dan ilmu yang luar biasa yang mungkin jarang didapatkan, dan kami sudah mendapatkannya. Sekian, terima kasih dari kami, Komunitas Belajar Simaleke. Salam Sekar, salam Saman, salam Simaleke dari SD Negeri 01 Mamasa. Luar biasa ya Pak Sarir ya. Luar biasa. Sharing dari Bu Mece dari SD1 Mamasa. Iya. Ya, Bu. Jadi kemarin memang dia satu-satunya ya Pak Sarir yang lolos sampai ke tingkat nasional, dan kita juga berharap tahun ini lebih banyak lagi Pak yang dari provinsi. Kalau bisa setiap kabupaten ada perwakilan ya Pak ya ke tingkat nasional.
Dan banyak Amin. sekali tadi tips dan trik dari Bu Mece. Salah satunya itu tentang publikasi ya. Jadi publikasinya harus bagus, kalau bisa ada tim khusus, dan juga kalau bisa administrasinya diperhatikan ya dari awal ya Bu. Jadi Bu Mece, jadi kemarin itu kalau boleh sharing dari kami panitia, beberapa yang tidak lolos videonya bagus, tapi ada yang tidak tag-nya kurang, ada yang videonya lebih dari 5 menit. Jadi beberapa itu hanya kesalahan-kesalahan administrasi kecil yang membuat jadi publikasi yang membuat videonya tidak dinilai sama sekali karena dari awal pintu penilaiannya itu di administrasi terlebih dahulu, baru ke substansi. Nah, itu mungkin dari kami yang panitia dan dari Bu Mece sendiri ada konsistensi ya Bu ya. Jadi dari awal bukan cuman dibuat-buat gerakannya, tapi sudah ada dan itu konsistensi dan dipaparkan di sahabat sekolah dasar. Ya, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman yang uh, yang belum jelas, silahkan raise hand atau bisa juga menulis di kolom chat. Kita bahas, ada yang tidak jelas ya, atau jika ada yang ingin mempertanyakan lebih lanjut tentang sosialisasi ini. Oke, sudah ada Ibu Dahlia dari SD Negeri 052 052 Jemarang, Polewali Mandar. Silahkan Ibu Dahlia. Baik, Ibu Dahlia. Suaranya Bu Ibu Dahlia, Dahlia. silakan open mic. Ya, open mic dulu terlebih dahulu. Ibu Dibuka Dahlia, mic. suaranya kurang dibuka dulu mic-nya, Ibu. Silakan. Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan saya Pak mengenai tadi mengenai pesertanya Pak. Tadi eh, dari pemaparan materi tadi itu disampaikan bahwa pesertanya adalah ada 4 anak, ada 2 laki-laki, ada 2 perempuan. Apakah memang eh, tidak bisa berubah Pak? Berdasarkan dari keadaan siswa, apakah memang harus 2 perempuan dengan 2 laki-laki? Kemudian karena tadi ada tadi ibu yang dari SD 1 itu yang sudah pernah mengikuti tahun lalu bahwa mereka membawa siswa itu 5 orang. Jadi apakah memang persyaratan itu 2 laki-laki dan 2 perempuan? Kemudian tadi ada juga tadi Pak dipaparkan bahwa untuk pendaftaran sahabat sekolah dasar ini eh, tiga dan kelas 4 pada saat pendaftaran untuk tahun ajaran 2025-2026. Jadi kalau untuk pendaftaran tahun ini Pak 4 dan 5. Kemudian Pak yang terakhir yang ketiga eh, apakah videonya yang dikirim ini ke akun untuk eh, sahabat sekolah dasar ini Pak, apakah video seluruh siswa ataukah yang 4 orang anak saja ini yang sebagai pesertanya? Oke, itulah pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih Ibu Dahlia dari Waalaikumsalam. Baik, Ibu Dahlia dari SD 52 Jemarang, Polewali Mandar. Saya langsung serahkan ke Bapak Sahril untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih Bu Dahlia dari SDN 052 Jemarang ya.
Ya, kalau ditanyakan tadi apakah pesertanya itu terdiri dari 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, di ketentuan Juknis itu sudah tertulis, Bu. Eh, Tetap seperti itu. Jadi saya rasa di sekolahnya Ibu mungkin terwakili lah, ada perempuan dan laki-laki, dan saya kira cukup, Bu. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan pendaftaran itu. Ya, untuk saat ini itu kan pendaftarannya akan dimulai nanti tanggal 8 Mei. Jadi otomatis tadi kan di Juknis disampaikan bahwa pendaftaran siswa itu kelas 3 dan kelas 4 tahun ajaran 2025-2026. Nah, sekarang kan tahun masih masih berlaku tahun ajaran itu. Jadi nanti siswa yang di kelas 3 dan kelas 4 saat ini, yang duduk saat ini, itu yang diikutkan untuk dijadikan sebagai tim. Nah, nanti setelah naik tahun ajaran 2026-2027, nanti dia kan sudah kelas 4 dan sudah kelas 5. Nah, seperti itu. Jadi timnya itu tetap berlanjut di tahun ajaran berikutnya. Sehingga tadi di Juknis itu dikatakan bahwa siswa kelas 4 dan siswa kelas 5. Pada saat mendaftarnya dia kelas 3 dan kelas 4. Nah, kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan jumlah siswa, kalau mungkin tahun lalu 5 orang yang diikutkan, nah tahun ini berubah, Ibu, jadi hanya 4 yang apa, dijadikan sebagai tim. Nah, ini mungkin karena efisiensi anggaran barangkali. Nah, seperti itu, Ibu. Baik, apakah menjawab Ibu Dahlia pertanyaannya? Ya, yang mengenai, ya terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian yang ketiga itu Pak tadi yang video yang dikirim, Oh apakah iya, video untuk keseluruhan siswa ataukah hanya 4 orang siswa tadi? ya. Jadi di dalam video itu kita bisa lihat sama-sama nanti, Bu, di apa, aksi-aksi nyata atau yang kumpulan-kumpulan video itu kita bisa buka sama-sama. Kalau saya melihat video-video yang ada itu, mereka semuanya di dalam itu. Jadi ada satu aktivitas yang di dalamnya terlibat semua. Jadi 4 siswa itu. Oh Nah, iya. seperti itu. Kita bisa lihat juga sama-sama nanti video-video yang ada. Dan mungkin juga ada penjelasan dari Bu Mece dengan video-videonya yang kemarin, barangkali bisa yang diikutkan lomba, apakah itu dia satu tim atau sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut hemat saya itu satu tim sekarang, Ibu Dahlia. Ya. Oh iya iya Pak. Maksud saya begini Pak Tabe. Maksud saya apakah yang satu tim ini ataukah seluruh siswa yang ada di lingkungan sekolah itu? Maksud saya Pak, seperti itu. Iya, iya, mengerti, mengerti Bu Dahlia. Mungkin Bu Mece bisa berbagi ini Bu. Bu Mece Ya. masih di ruang virtual. Uh, uh, ya. Kita bisa melihat Bu di nanti. Jadi untuk materi Kalau ini sudah ada di Instagram ya Bapak Ibu. Silahkan di-download. Untuk video-videonya sebenarnya ada yang melibatkan banyak murid ya Pak Saril ya. Tapi yang untuk melibatkan nanti eh, formulirnya, formulirnya itu yang ditampilkan cuma 4 orang begitu. Jadi Oh, untuk videonya bisa iya. melibatkan banyak orang, tapi untuk formulir hanya 4. Oh iya iya iya. Untuk dan untuk menginspirasi Bapak Ibu bisa melihat di contoh-contoh video aksi nyata. Nah, download materinya di Instagram BPMP Sulbar dan jangan lupa like-nya Bapak Ibu ya. Like dan Oh juga iya. follow Instagram kami dan melihat di situ ada di kita bisa lihat contoh-contohnya Bapak Ibu videonya di situ. Silahkan jika mau Oh, menginspirasi. Tapi seingat saya boleh, boleh ya. Kemarin kami menilai ada yang melibatkan banyak orang, tapi ketika di formulir semoga menjawab ya.
Oh iya, terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa ada lagi Bapak Ibu yang atau Ibu Mece bisa menambahkan Bu untuk video awalnya seperti apa waktu pendaftaran? Ya, eh, tolong dulu, suruh teman diam dulu sebentar. Waduh dulu. Halo, ya, ya makasih Bu untuk video awal ya. Ya, Ya, kalau untuk video awal teman-teman, itu saya sampaikan tadi bahwa berangkat dari orisinalitas program yang sudah kita lakukan setiap hari. Jadi Senin itu apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis, Jumat, Sabtu. Berikutnya itu benar-benar dilakukan di sekolah secara bersama dan dilakukan di kelas. Setelah itu ada penguatan dari anak-anak itu sendiri. Jadi lebih jelasnya itu ada di video kami di Facebook SD Negeri 01 Mamasa. Juga di Instagram kami, Instagram SD Negeri 01 Mamasa. Kalau terkait video itu memang benar-benar harus ada statement dari anak-anak peserta. Kalau tahun lalu kan kami 5, tahun ini mungkin aturannya 4 ya. Indikatornya kan sudah jelas ada di juknis yang sudah dipaparkan Pak Saril. Jadi nanti Bapak Ibu lebih banyak memahami di sana. Terima kasih, mohon maaf agak panjang kalau saya bicara Pak. Ya, terima kasih Bu Dahli, Bu iya, Mece. iya. Iya, jadi Ya, makasih Bu. menampilkan banyak tapi ada juga yang ditampilkan pesertanya ya Bu ya. Iya, terima kasih Oh ya, makasih atas Bu. Ya, penjelasannya. ya, sama-sama. Terima Baik, kasih. apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Teman-teman guru atau kepala sekolah? Silahkan untuk raise hand atau uh, mengetik di kolom chat jika masih ada pertanyaan. Oke, ada dari SDN 007 Taupe. Taupe. Silahkan Bapak atau Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin tidak mengaktifkan kamera Pak, ada kendala di perangkat saya. Kami dari SD Taupe, sebenarnya pertanyaannya simpel saja Bapak. Mohon izin. Bolehkah di spill generasinya juri supaya kami bisa menyesuaikan dengan seleranya juri? Atau mungkin gensi kah? Adakah gensi milenial? Mohon izin Bapak. Terima kasih. Ya, Bu Nur. Silakan Pak Saril, silakan. Izin Pak Sahrir, kalau yang ini bertanya Pak, dia sudah tahu ini aturan mainnya. Pak Kepsek ini Pak Roy ya, dari SD Taupe, Kepala Sekolah Baru. Oh, dari Mamasa itu Taupe ya. Kalau kami Bapak Ibu, kita tidak mengspesialiskan siapa, kita tidak mengkhususkan siapa. Kami itu selalu melihat pada substansi kriteria. Jadi kita mengikuti saja apa yang ada di dalam juknis. Jadi tidak ada istilah ini seleranya ini tidak. Kami fokus pada substansi kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Ya, Pak SD Taupe ya, Pak ya. Jadi tidak ada spesial. Jangan-jangan generasi boomer ya Pak ya. Boomer atau milenial atau alpha ini Pak. Jadi tidak ada kriteria ya, tepat sekali yang dikatakan Pak Sahril. Jadi silahkan untuk melihat kembali juknisnya dengan seksama, karena kami hanya berpacu atau mengacu kepada juknis. Jadi untuk mulai dari
administrasi yang banyak orang terkecoh di administrasi ini kecil-kecil tapi banyak yang sampai tidak dinilai videonya karena tidak lolos pada saat administrasi. Jadi meskipun substansinya sangat bagus tapi administrasinya tidak terpenuhi, maka langsung pada saat itu juga digugurkan. Jadi kembali silahkan berkreativitas Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu guru, dan silakan mempublikasikan atau menarasikan bagaimana programnya yang sudah dijalankan. Karena pada saat wawancara ini yang sangat Pak Saril ya, kita sudah lolos di tahap pertama, nanti akan wawancara tahap kedua oleh tim direktorat yang dipertanyakan itu rata-rata apa programnya, kenapa menampilkan video ini, dan lain-lain. Pendalaman lagi. Jadi jangan mengacu ke selera juri, tapi mengacu kepada program-program yang ada dan sudah dijalankan di situ. Pak, Ada lagi Bapak Ibu? Karena jam 11 ini kita akan bergabung di sosialisasi yang sama yang akan dilaksanakan oleh Direktorat. Suaranya Bu Nur termute. Oke, maaf Pak Sahril. Apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri ya? Kita akan akhiri di pukul 11 ya Pak Saril, karena selanjutnya akan ada launching ya, belum launching tapi launching untuk ini program Sahabat Sekolah Dasar. Pak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan raise hand atau di kolom chat diketik pertanyaannya. Dan untuk materinya sudah ada ya Bapak Ibu di Instagram kami, BPMP Sumbar. Disilahkan untuk mendownload di situ dan kami mohon untuk like dan juga kalau bisa di komen Instagram kami dan juga di follow. Terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Oh, masih ada nih. Dari SD Negeri 12 Ranteliwa. Izin bertanya, Bapak Ibu, apakah dibuatkan sertifikat dari pertemuan hari ini? Sepertinya tidak ya, Pak ya. Pak Saril gimana, Pak? Kalau sosialisasi apa dibuatkan sertifikat? Karena ini kan cuma sosialisasi daring saja. Kecuali mungkin bintek ya, Pak ya. Ya. Semoga menjawab ya, Bapak atau Ibu. Bapak Welki dari SD 12 Ranteliwa. Apakah ada lagi pertanyaannya, Bapak Ibu? Silahkan, ada juga daftar hadir di kolom chat, silahkan diklik Bapak Ibu. Oke, sebagai database kami bahwa Bapak Ibu sudah termasuk di dalam virtual 100, tadi setelah saya cek 190 terakhir ya Pak, sekarang sudah 164. Yang tinggi tadi 190 orang sudah bergabung di ruang virtual ini. Terima kasih banyak atensinya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Kami berharap akan berlanjut lagi ya semangatnya ya Pak Saril ya untuk mengikuti Sahabat Sekolah Dasar ini. Karena waktunya cukup panjang ya Pak, 1 bulan untuk mempersiapkan video. Oh, sudah tidak ada Bu Nur, Oke, mungkin tidak ada lagi Bapak Ibu. Oke, Pak. bisa ya kita tutup. Apakah ada closing statement Pak? Pak Saril, silahkan. Yang pertama yang saya mau sampaikan, program ini merupakan program strategi dari Direktorat SD untuk mewujudkan sekolah aman dan nyaman
Salah satunya dengan menjadikan siswa kita sebagai agen perubahan dalam mewujudkan implementasi 7KIH dan rukun sama teman di satuan pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami mohon untuk mendukung atau mencoba untuk mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tahun 2025 kami hanya bisa mengirimkan satu perwakilan dari Sulawesi Barat, tahun ini kita berharap lebih dari satu yang mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Demikian Bu Nur, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas kebersamaannya selama 1,5 jam ini, dan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, kami juga berterima kasih atas atensinya, dan kami akhiri pertemuan virtual ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pertemuan virtual ini bermanfaat bagi kita semua, dan bermanfaat juga bagi Bapak Ibu dan mengantarkan Bapak Ibu untuk menjadi finalis di tahap sekolah dasar. Oke, kita akhiri pertemuan virtual ini dan sampai jumpa di pertemuan virtual berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menit chat, kami akan menutup juga Zoom-nya. Ya, Pak Saril, terima kasih Pak Saril. Kan host. Ini silahkan dibuka di Instagram kami ya, Bapak Mahmudi, di Instagram kami sudah bisa di-download.